Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji, syukur, kehadirat, rahmat dan nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tidak selamanya kita bisa ketemu, dan setahun itu hanya ketemu satu kali. Jadi tidak ada yang bisa memberikan garansi kalau kita itu akan bertemu lagi di tahun kedepannya. Sehingga mari kita bersama-sama memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan meningkatkan kualitas baik rohani dan jasmani kita, seolah-olah sebagaimana seperti Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Bagaimana caranya? Otomatis ketika kita ingin meningkatkan sesuatu, kita harus tahu apa yang kurang dari apa yang ingin kita tingkatkan. Untuk rohani, kita harus mengevaluasi lagi ibadah yang sudah kita laksanakan. Bagaimana sholat kita? Mungkin di tiap orang memiliki status yang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin sholatnya sudah cukup baik 5 waktu, tapi ada orang yang belum 5 waktu. Makanya kita evaluasi masing-masing dari diri kita sendiri. Kita berikan goal buat diri kita sendiri. Bagi yang belum sholat 5 waktu, ya kita mentekadkan untuk dengan Ramadan kali ini pokoknya saya harus mulai kali ini saya 5 waktu. Untuk yang sudah 5 waktu, Ramadan kali ini saya ingin tepat waktu. Yang sudah tepat waktu, saya ingin lebih memaknai apa yang saya baca ketika sholat. Pokoknya selalu ada peningkatan kualitas. Jadi kita berikan kualitas yang sekarang kita seperti apa, kita berikan goal yang lebih di atasnya supaya tahun ini, Ramadan ini menjadikan tahun supaya peningkatan atas kerohanian kita. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Bagi yang belum membaca Al-Quran, belum sering membaca Al-Quran, makanya kita tekadkan untuk Ramadan kali ini kita lebih bisa membaca Al-Quran, menyempatkan diri, mendisiplinkan diri untuk membaca Al-Quran. Puasanya juga seperti itu. Bagi yang kemarin puasa masih bolong-bolong, ya tekadkan bulan Ramadan ini untuk kita puasa supaya lebih bisa full. Lalu menjalankan aktivitas-aktivitas. Kalau yang puasanya sudah lengkap, menjalankan aktivitas-aktivitas di bulan puasa ini bisa menjadi untuk meningkatkan kualitasnya. Saya meningkatkan diri misalnya tarawih harus 30 hari itu full, tidak ada yang bolong. Atau hari ini pokoknya puasa saya harus benar-benar khidmat. Saya tidak mau terganggu nafsu dan godaan-godaan yang lain. Pokoknya kita tingkatkan kualitasnya. Kita berjanji kepada diri kita. Kita punya standar sehingga kualitas ibadah saya dengan Ramadan ini akan meningkat lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Tak juga dengan zakat dan sedekah, bagi yang sudah zakat, pikirkan sedekahnya seperti itu. Lalu selain menjaga kesehatan dari rohani, juga seperti yang kita tahu, ini bulan yang tepat untuk menjaga kesehatan jasmani kita. Perlu diingat, kalau badan yang kita bawa ini adalah titipan dari Allah. Sehingga kita harus benar-benar menjaga badan ini, merawat, sehingga nanti ketika kita kembalikan ke sang pemiliknya, kita bisa mempertanggungjawabkan titipan raga kita ini. Sehingga ketika bulan Ramadan ini kita ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga jasmani kita. Yang pertama, pada bulan Ramadan ini jangan lupa untuk menjaga asupan cairan, minum yang cukup, karena bulan Ramadan otomatis kita tahu waktu minum kita akan dikurangi, sehingga minum pada saat berbuka sampai dengan sahur itu diharapkan jangan lupa 7-8 gelas itu terpenuhi. Jangan cuma satu waktu saja, tapi dibagi-bagi waktunya supaya nanti akan seimbang ke pemasukan cairan dalam tubuh kita. Lalu berikutnya, asupan makanannya perlu juga kita perhatikan. Gizi yang dimakan ketika puasa itu
sebisa mungkin dibuat gizi yang seimbang. Ingat, ada 3 unsur utama makanan kita, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak. Itu dibuat yang seimbang. Jangan terlalu jomplang di satu gizi atau satu karbohidrat saja atau lemak saja, tapi perhatikan juga proteinnya. Tidak lupa juga asupan gula, kita harus perhatikan betul, karena gula sering terjadi kelebihan gula, konsumsi gula berlebihan pada saat bulan puasa. Adanya takjil, minum-minuman yang manis, itu perlu kita perhatikan untuk membuat kualitas puasa kita supaya juga lebih baik lagi dan menjaga kesehatan kita. Karena yang kita tahu, dengan puasa itu kita bisa menjaga insulin kita supaya kita dijauhkan dari penyakit-penyakit metabolik. Lalu jangan lupa juga, karena pada saat puasa kita harus bangun pagi di saat sahur, perhatikan juga istirahat yang cukup. Jadi kita harus perhatikan kapan waktunya kita harus tidur, sehingga kita bisa bangun pada pagi harinya untuk melaksanakan sahur. Tidak lupa yang lain juga yang tidak kalah penting, yaitu menjaga mental dan emosional kita. Dimana perbanyak di bulan Ramadan ini interaksi sosial, jadi jangan hanya interaksi virtual. Jadi kurangi penggunaan HP, melihat Instagram, tapi gunakan waktu untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita, anak, istri kita, supaya lebih ada keharmonisan dalam keluarga dan kehidupan sosial di sekitar kita. Lalu kita juga bisa melatih mental dan emosional kita, meningkatkan kesehatannya dengan lebih bersabar dan berserah diri. Selalu ingat kalau di dunia ini semuanya itu ada yang menentukan, semuanya itu ada yang mengatur, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan ujian yang melampaui batas dari umatnya. Seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu disiplin. Semua yang sudah kita rencanakan untuk kita tingkatkan kualitasnya tidak akan berjalan kalau kita tidak disiplin. Kita tentukan apa yang mau kita tingkatkan, lalu kita jalankan mulai dari hari ini juga, dan jadikan kebiasaan supaya kedepannya bisa selalu kita jalankan. Untuk ketemu Ramadan berikutnya, semoga kita bisa bertemu lagi, kita tingkatkan lagi kualitasnya. Seperti itu yang bisa saya berikan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ada kata-kata terakhir dari Mas Eka dan Mas Noto. Katanya gentle, kok puasanya bolong? Malu dong.